Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini permintaan kalian dan memang ini urutannya seperti ini. Kemarin saya ramalkan Billy dan Amanda Cesa dulu. Nah sekarang seperti request kalian, inilah ramalan apakah mungkin ada hubungan antara Billy Syahputra dan Memes atau Citra Gama Prameswari. Jadi Memes Prameswari ini rupanya dijodoh-jodohkan oleh netizen dengan Billy Syahputra, mungkin sebagai pengobat sakit hati Billy karena ditinggal oleh Amanda Manopo, di mana ikatan cinta antara Amanda Manopo dan Billy yang sudah mulai longgar dan sudah terlepas. Nah, apakah lebih cocok dengan Amanda Cesa atau cocokan dengan Memes Prameswari? Kita langsung lihat. Amanda Cesa sudah saya bukakan kemarin. Nah ini untuk kalian semua para Bilmes yang mau melihat apakah cocok atau tidak, saya akan bacakan menurut kartu saya. Dan sebelum saya mulai, silakan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendukung saya agar bisa memberikan konten seperti ini untuk kalian. Nah, sebelumnya pada akhir tahun 2020 kemarin saya sempat meramal Memes secara langsung. Dia mengambil kartu dan saya lihatkan kartunya. Dan di situ saya melihat bahwa jodoh Memes ini bukan yang sepantar, akan jauh lebih dewasa. Dan dia juga akan ketemu dengan seseorang yang mana orang ini akan memberikan satu sifat yang mengingatkan Memes akan ayahnya. Dan ini langsung akan saya lihat apakah memang betul Billy Syahputra adalah jodoh yang dimaksud di kartu itu tadi. Yang pertama saya lihat di sini, saya lihat sekali lagi bahwa Billy Syahputra ini punya satu kebiasaan atau satu catatan. Dia ini suka jatuh cinta kepada teman mainnya yang sering ketemu atau kita bilang cinta lokasi. Nah, Memes ini kalau dilihat bahwa ya lumayan sering sebelumnya ketemu, dan kalau sekarang akhirnya kemarin dijodohkan di Billy Cari Jodoh itu, kemudian Billy terlihat sekali dia sering melihat dan melirik ke arah Memes. Pandangan serta gesturnya itu berbeda. Dan terakhir kemarin terlihat bahwa Memes membawakan makanan untuk Billy. Beberapa orang bilang ini settingan, tetapi ya settingan pun kalau nggak mau kan bisa aja. Kalau ternyata Memes nolak kan bisa aja. Settingan pun kalau ternyata, ini kalau settingan loh ya, kalau ternyata Memes nggak punya sama sekali perasaan, pasti dia akan berusaha untuk menolak. Seperti ada satu ramalan berikutnya setelah ini, kalian akan lihat tentang Andres dan Tiara Andini. Nah ini adalah orang yang berusaha disettingkan tetapi yang satunya menolak. Tapi di sini coba saya akan bacakan dulu. Yang saya pikir di sini adalah Billy itu kalau sering ketemu terus akhirnya dijodoh-jodohin, akhirnya dia itu ngerasa ya itulah yang dia inginkan. Dia ini tampaknya susah membedakan antara kehidupan sehari-hari dengan kehidupannya di balik layar kaca. Dan saya lihat mengingat ini, sepertinya Billy memang bakalan memiliki episode dengan Memes Prameswari. Tapi Amanda Cesa seperti apa? Itu nanti dulu. Tapi yang saya lihat di sini ada kemungkinan besar menuju ke sana. Dan kalau dilihat lagi di sini, Memes ini tipikalnya adalah orang yang open minded, orang yang ya kalau memang dianya mau, ayo kita coba. Jadi gini, ada dua tipikal orang yang menghitung dari kesalahannya, ada satu lagi yang menghitung dari prestasinya. Nah gini, kesalahan dan prestasi itu kayak kalau kalian sering lihat perlombaan lompat indah dan perlombaan pertandingan tinju misalkan, itu berbeda. Kalau tinju, sesama petinju sebelum memulai itu nilainya 0. Setiap kali menyerangkan pukulan dia akan mendapat nilai. Dan kalau seandainya dia nanti terakhir yang gak ada yang KO atau TKO, akhirnya akan dihitung siapa nilai yang paling tinggi. Lompat indah gak seperti itu. Semua pelompat diberikan nilai 100. Setiap jalan, lompatan, nanti dia jatuh dan akhirnya nyebur ke air, apakah muncratannya segimana, itu akan mengurangi nilai sedikit demi sedikit. Nah, nilai yang paling banyak tidak dikurangi adalah pemenangnya. Jadi mengerti ya, ada dua tipikal orang. Nah, Memes tipikal yang ini tadi, dia ngitung ya udah nggak ada salahnya kok, silahkan aja. Kalau ternyata Billy nanti menunjukkan niat, orangnya memang baik dan sebagainya, itu nilainya nambah, terus nambah. Jadi tipikalnya open minded. Bahkan kalau dilihat dari pengalamannya, Memes ini pernah berpacaran dengan seorang Kaukasian atau bule. Dan kalau dilihat dari mamanya yang pakai hijab, Memes pun juga sering terkadang menggunakan kerudung dalam setiap kesempatan. Itu kalau difikirkan bahwa ya walaupun mungkin harus satu iman, tapi di awal ini kayak ya udah sama siapa aja boleh. Kalau sama bule aja boleh, apalagi sama Billy, bule dan Billy. Ini kalau saya pikir satu pertanda baik untuk Bang Billy, siapa tahu akan bisa ketemu. Jadi ini hal yang
positif dan saya pikir akan terjadi. Tapi memang yang paling penting di sini adalah ini saya lihat ada satu potensi untuk bisa akhirnya nanti bareng itu adalah karena mereka berdua ini kayak Lesti dan Rizky Bilar. Pernah dua-duanya ini sakit hati karena cinta. Nah, kalau mereka berdua ini punya satu kesamaan itu tadi, siapa tahu dalam perjalanannya mereka ini bisa saling memadu kasih, saling mengobati rasa, dan mungkin bisa saling ada untuk satu dan lainnya. Jadi kalau dilihat memang ada satu arah menuju ke sana. Ini yang saya percaya itu ada. Tapi memang yang lebih daripada itu, selain dari mereka memiliki latar belakang yang sama, terus mereka ini sering ketemu, saya pikir sih ada satu hal yang membuat Memes ini pun sedikit menyukai Billy adalah karena Billy ini nggak jaim. Jadi Billy ini apa adanya. Dia yang terlihat saat kamera nyala dan dia saat benar-benar sekarang kamera off itu tuh sama persis. Billy itu ya seperti itu tadi. Nah, kita kalau lihat bule itu kan juga seperti itu. Dia tuh apa adanya. Gak kayak kalau orang kita kan harus tata krama diutamakan. Bukan artinya Billy gak punya tata krama, bukan. Tapi untuk menilai seseorang itu kita harus kenal dekat untuk mengetahui pribadinya. Nah, Billy ini kita gak perlu kenal dekat, kita langsung tahu Billy itu gak ada yang dibuat-buat. Dan ini membuat Memes pun itu ya melihat itu kayak, ya kenapa enggak, Bang Billy orangnya baik, dan ya ini bisa dijadikan sebuah teman yang siapa tahu akan menuju ke sesuatu yang lebih serius. Nah, melihat ini kalau saya pikir Memes memiliki satu kesempatan memberikan Billy, karena juga selain itu tadi Billy ini memiliki satu sifat yang enggak jaim atau enggak ada tedeng aling-aling, nunjukin aja apa yang dia mau ya seperti itu adanya. Dan kalau memang dilihat dari sini, untuk Billy sendiri awalnya memang harus berteman, gak bisa langsung tiba-tiba terus oke jadian atau pacaran. Nah, Billy juga seperti yang diketahui sebelum-sebelumnya, ketahuan di mobil dan sebagainya, itu memang modusnya Billy seperti itu, ngajakinnya, deketinnya pelan-pelan. Billy ini bukan tipikal yang mungkin kalau Raffi Ahmad itu bisa langsung tembak. Nah, tapi kalau Billy gak seperti itu. Billy ini tipikal orang yang dia ini karena mungkin bukan anak pertama ya, jadi dia ini harus benar-benar berhati-hati saat dia berkomunikasi dengan orang, membuat ini harus temenan dulu, harus barengan dulu, ngobrol kesana kemari, ngalur ngidul sampai akhirnya nyerempet ke sesuatu yang lebih perhatian dan terus kemudian memiliki satu kesamaan dan akhirnya jatuh cinta. Nah, kalau kalian ternyata melihat ini dan mendoakan, yuk kita doakan agar ini bisa terjadi dan Billy bisa segera melupakan masa lalunya yang penuh kepahitan. Oh enggak penuh kepahitan, endingnya aja yang pahit. Di perjalanannya dia happy kok. Tapi ini yang saya lihat. Dan kalau khusus untuk Billy sendiri, pesan dari kartu ini adalah Bang Billy harus dewasa, harus lebih dewasa, bahkan lebih dewasa dibandingkan saat berpacaran dengan Amanda Manopo. Billy ini harus memiliki satu kedewasaan berpikir, berani memutuskan sesuatu dan nggak panjang nggak terlalu berpikir panjang untuk nanti kalau ini seperti ini takutnya malah begitu, aku nanti akan begini. Jadi udah lakukan saja. Kadang-kadang Billy ini terlihat apa adanya saat dia ini harus bersikap kepada seseorang yang dia nggak punya perasaan. Tetapi saat dia memiliki perasaan kepada satu orang, dia ini malah terlalu banyak berpikir. Contohnya dengan Amanda Manopo. Kalau sudah memang putus, katakan saja putus, nggak apa-apa. Kalaupun bucin ya nggak apa-apa juga, putus terus bucin. Tapi kalaupun maksa untuk terus bersama, saya nggak berharap Billy ini jadi pengemis cinta. Jadi kalau menurut saya, Memes ini juga merupakan satu kandidat yang lumayan yang saat ini juga ada. Nah, dibandingkan Amanda Chesa sekalipun, kalau Amanda Chesa atau Caca ini tadi, ini masih terhalang bapaknya ini. Mas Parto ini teman dekatnya Billy yang kalau kebayang gak sih kalau punya temen macarin anaknya kan jadinya kan kayak punya hubungan dengan dua orang. Kalau kita nggak punya hubungan apa-apa dengan calon mertua kita kan lebih enak. Tapi ini yang kalau saya pikir ya menjadi satu hal yang lebih memberikan satu potensi kepada si Memes dibandingkan dengan si Amanda Chesa atau Caca. Dan kalau dilihat dari karakternya, Amanda Manopo ini karakternya adalah cewek yang dia cewek mandiri, dia cewek yang lebih muda, tetapi ya dia menjalani kehidupannya sebagai cewek yang memang cewek masa kini lah, seperti itu. Yang dengan semua aktivitasnya, dengan semua pergaulan dan semua positivity dalam berkarir dan berkarya. Nah, kalau Amanda Chesa ini masih kayak apa-apa harus nanya kepada papanya atau ayahnya. Sesuatu yang walaupun dia ini cantik, dia berbakat, tapi kita tidak bisa melepaskan Amanda Chesa ini dari Mas Parto itu sendiri. Nah, tapi kalau Memes ini, kita lihat Memes ini adalah pribadi yang kalau saya pikir ya dia ini
berbeda dengan dua ini tadi. Kalau dilihat cantiknya, paling cantik Amanda Manopo. Malah kalau dibilang antara Memes dan Amanda Chesa ini kayak punya kecantikan yang berbeda. Memes ini kayak keibuan gitu loh. Jadi kalau dilihat dari kesukuannya kan, kalau Manado itu kan wah cantiknya tuh ya, kalau kue itu yang legit banget gitu, yang cantik banget. Nah kalau Amanda Chesa dan Memes ini sama-sama Jowo, tapi kalau si Amanda Chesa ini masih kayak kelihatan face-nya itu ya cantiknya antara si Memes dan Amanda Manopo. Nah kalau Memes ini kayak berbeda gitu. Memes ini cantiknya wong Jowo itu seperti itu tadi. Jadi kalau saya pikir Memes ini tipikalnya adalah tipikal nantinya, bahkan setelah menikah, saya pikir dia akan menjadi ibu rumah tangga dengan karir yang gak ada hubungannya dengan di depan layar, mungkin ya. Dan dengan semua apa yang dia miliki, pendidikan dan sebagainya, dia akan berusaha untuk menjadikan anaknya ini lebih baik daripada dia. Itu yang saya lihat. Tapi bisa saja ini semua adalah satu paradigma yang mungkin akan berubah beriring dengan waktu. Tetapi yang saya pikir di sini adalah di sini Bang Billy ini kayaknya memiliki satu tipe yang kalau tiga itu disandingkan ini beda dan punya fitur masing-masing. Tetapi tiga-tiganya semuanya bagus. Dan kalau memang ini tujuannya untuk diperistri, paling cocok dan paling tepat saat ini ya sebenarnya sama si Memes Prameswari ini. Tapi apakah betul ini akan bisa mendapatkan jodoh atau restu dari orang tua? Nah kita akan lihat bahwa orang tua Bang Billy pasti oke-oke saja. Tapi kalau orang tua Memes, saya pikir orang tua Memes ini lebih mengutamakan ke pendidikan. Tapi bukan berarti kalau seandainya menolak cuman gara-gara ya Bang Billy ini seorang entertainer saja dan mungkin nggak terus. Kalau Memes ini kan walaupun dulu dia gadis sampul, dia itu ikut X Factor, tapi dia sampai menyelesaikan pendidikannya. Bahkan nggak cuma diselesaikan di Jakarta, dia double degree sampai ke Southampton nih kalau nggak salah, di Inggris. Dan kalau dilihat dari ini ya memang mungkin orang tua Memes ini berpikir bahwa kamu harus jadi wanita, harus mandiri, jangan tergantung sama suamimu, dan kamu harus memiliki pendidikan dan juga wawasan tersendiri. Nah, tapi bukan berarti ke suaminya nggak seperti itu. Yang penting suaminya bertanggung jawab, memiliki sebuah kesuksesan dan sebuah profesi yang juga akan menghasilkan dan bisa menghidupi Memes ini tadi. Saya pikir sih itu nggak jadi masalah, dan mungkin dari sini restu itu pasti akan diberikan. Jadi kalau memang dilihat dari kartu ini, sepertinya ibundanya akan merestui dan baik-baik saja. Tinggal ya ini tadi, kartu yang nih Bang Billy itu harus benar-benar tegas, harus benar-benar mengatakan iya dan iya. Tapi kalau ternyata enggak ya temenan aja. Tapi kalau saya pikir ini barang bagus Bang Billy, sayang untuk dilewatkan, dan belum tentu berapa kali ketemu nanti akan dapat yang seperti ini. Tapi ya balik lagi tadi, kalau harus memilih silahkan milih antara Amanda Chesa dan Memes ini tadi. Kalau Amanda Manopo memang udah nggak sayang, ya buat apa ditungguin? Kalau saya sih kepikir di antara tiga itu tadi, kalau nanya kepada saya, ya tergantung dari kebutuhannya Bang Billy sekarang apa. Kalau dilihat dari usia yang 31 dan harus segera menikah, kenapa nggak segera melangsungkan ya dengan si Memes ini tadi. Dan kalau dilihat di sini, kita harus menanti. Kalau sampai Lebaran nanti memang ada tanda-tanda bersama Memes ini, berarti memang ada hubungan yang lebih serius untuk Bang Billy dan Memes Prameswari. Tetapi kalau sampai Lebaran ini nggak ada lagi berita-berita mereka akan ketemu, terus Billy ini nggak coba untuk sembunyi-sembunyi ketemu di belakang atau mengajak jalan atau mungkin sahur bareng atau buka puasa bareng dan sebagainya, kayaknya mungkin agak sedikit susah. Dan kita akan melihat bahwa wah, ini kayaknya perjodohan yang dibuat oleh televisi atau apapun ini gagal gitu. Tapi kalau saya pikir, kalau seandainya sampai Lebaran nanti benih cinta ini muncul, nah ini akan jadi sesuatu yang istimewa. Tapi kita semua akan diminta untuk melihat jadi setelah Lebaran. Dan kalau memang ini oke, sebenarnya sih ini ada kartu keberuntungan yang berikut ini. Jadi Bang Billy ini setelah dengan Amanda Manopo, dengan siapapun nanti dia akan ketemu, dia nanti saya pikir sih akan memiliki sebuah kans yang lebih besar untuk menikah. Dan kita lihat bahwa di sini seiman kalau dengan Amanda Chesa atau dengan si Memes Prameswari. Dan orang tuanya merestui, tapi memang agak complicated kalau dengan si Amanda Chesa atau Caca. Tapi kita akan lihat apakah dia akan cocok dengan si Memes ini tadi. Terlalu dini kalau saya bilang ada pernikahan, tetapi kalau seandainya memang dia sampai Lebaran ini masih akan punya hubungan dengan si Memes ini tadi, maka saya pikir ada pernikahan untuk Billy. Dan secepat-cepatnya tahun depan mereka mungkin akan bisa menikah. Memes pun juga sudah cukup umur, Billy dengan semua yang dimiliki. Jadi kalau saya pikir kalau memang ini cocok, ya kenapa nggak seluruh Indonesia silahkan mendoakan. Jadi kalau untuk Amanda Manopo kayaknya sudah selesai, udah beres lah, nggak usah
diobrolin lagi karena ya memang aduh udah nggak mungkin gitu kalau dengan kondisi sekarang. Kalaupun mau coba ya silahkan nanti, tapi sekarang udah nggak usah ditunggu. Jadi nggak usah kayak kalau kalian lihat ini adalah sweater yang diberikan oleh teman saya dari band Kalamaya yang baru launching lagunya yaitu Izinkanku. Di situ diceritakan bahwa sang vokalis ini menunggu kekasih yang pergi dan sebenarnya nggak akan mungkin kembali gitu. Jadi kalau saya pikir kalau mungkin nggak akan kembali, nggak usah minta izin untuk menunggu. Udah move on aja, lupain aja karena masih banyak yang lainnya dan Bang Billy pun berhak untuk bahagia. Nah, hutang saya sudah lunas, sudah saya bacakan. Jadi kalian semua yang menanyakan, Mas tolong ramalin Billy dan Memes Prameswari, ini sudah lunas saya sampaikan dan silahkan kalian mungkin komen di bawah ini apakah Bang Billy akan mungkin menikah dengan sang sinden ini tadi, ataukah ini akan menjadi sebuah episode baru yang akan berakhir juga di kehidupan yang berikutnya nanti. Nah, kita akan nantikan. Tapi untuk kalian semua yang bertanya tentang nasib kalian akan seperti apa, silahkan silahkan telepon nomor di bawah ini. Saya akan bacakan kartu untuk kalian. Semoga kalian akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik untuk masalah yang kalian sekarang hadapi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.